Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dan selamat datang kembali di channel Z2H Insight. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik saja dan pastinya tetap semangat. Ya, industri perfilman itu banyak sekali genrenya. Mulai dari genre horor, kemudian genre action, komedi, bahkan yang bergenre percintaan atau science fiction dan fiksi ilmiah. Tidak ketinggalan juga di beberapa negara itu memproduksi beberapa jenis film, tak terkecuali negara kita, yaitu negara Indonesia. Ya, salah satu film yang terkenal dari Indonesia tentunya banyak sekali seperti Habibie Ainun, kemudian Warkop DKI Reborn, Dilan Dilanan yang terbaru kemarin adalah film horor yaitu KKN di Desa Penari. Nah, salah satu genre film yang tentunya terlupakan dari sekian banyak genre film yang ada di Indonesia, tentunya ada sebuah film yang bertemakan tentang sosok pahlawan, di mana pahlawan tersebut disebut dengan superhero. Nah, ternyata di Indonesia itu juga ada superhero. Tetapi kenapa superhero yang ada di Indonesia, khususnya di industri perfilman, tidak seterkenal dan tidak sewah di negara lain, katakanlah di Amerika ataupun di negara yang lain. Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Kenapa superhero di Indonesia tidak sekeren yang ada di negara lain. Untuk itu, ayo kita belajar bersama dan seperti biasa, kita putar dulu intronya. Ya, sobat, apa sih yang disebut dengan pengertian superhero atau seperti apa sih yang sebenarnya sosok superhero itu? Superhero biasanya adalah manusia biasa yang memiliki kekuatan sangat luar biasa, entah itu dari kesaktiannya sendiri atau diberi oleh makhluk asing atau menyerap energi-energi atau unsur-unsur dari alam semesta. Yang jelas superhero itu adalah sesosok manusia super yang memiliki kekuatan super hebat, melebihi manusia rata-rata dan biasanya untuk melindungi umat manusia. Itu salah satu pengertian dari sekian banyak pengertian superhero. Kalau sobat punya definisi yang lain silahkan tulis di kolom komentar ya. Tetapi yang namanya superhero ya memang tugasnya adalah untuk melindungi umat manusia. Baik itu superhero-nya satu, dua, bahkan berkelompok ya seperti Power Rangers. Ya, ternyata berbicara tentang superhero itu ada segmentasinya tersendiri, di mana banyak sekali film-film yang bertemakan tentang superhero. Sebut saja ada di film Hollywood ya seperti DC Comics ataupun film Marvel, itu kan rata-rata di sana menceritakan banyak sekali superhero. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas ternyata di Indonesia itu juga memiliki superhero. Nah, tahukah Anda bahwa superhero di Indonesia itu dimulai sejak tahun 1950-an. Karena pada waktu itu di dekade tahun 1950-an banyak sekali komik-komik yang ditulis oleh Amerika pada waktu itu. Jadi Indonesia pada waktu itu sudah mengetahui bahwa harus ada superhero yang bisa yang bisa dibuat film ataupun komik pada masa itu, karena pada waktu itu orang-orang Amerika sudah membuat komik terdahulu. Jadi biasanya kan superhero itu identik dengan komik ya, atau terkenal dengan komik, karena biasanya penulisnya itu menulis komik duluan, kemudian kalau misalkan laku atau laris itu akan diangkat ke layar lebar atau film. Nah, di Indonesia itu ternyata sudah dimulai sejak tahun 1950-an seperti ada Sri Asih. Sri Asih itu adalah superhero perempuan yang ditulis oleh R.A. Kosasih. Kemudian ada Siti Gahara dan juga ada Garuda Putih. Nah, tahukah Anda Sobat Hero bahwa memasuki dekade tahun 1960-an ada superhero yang kayaknya bakal sukses ya di masa depan. Itu adalah film yang disebut dengan Gundala. Nah, ternyata Gundala yang tayang di 2019 kemarin ternyata adalah film hasil remake dari tahun 1960-an. Karena pada waktu itu Gundala sudah ditulis berupa komik.
Dan ternyata film Gundala itu menceritakan sebuah atau sesosok superhero yang super cepat ya. Itu mirip-mirip dengan The Flash gitu. Kemudian perfilman Indonesia khususnya di segmentasi superhero memasuki tahun 1970-an dan 1980-an itu sudah mulai masuk film. Artinya film superhero pada tahun itu 1970 hingga 1980-an di TV-TV di Indonesia itu sudah mulai menayangkan film-film superhero lokal alias film-film superhero yang memang asli atau tulen dari Indonesia. Kemudian seperti Rama, Superman dari Indonesia itu rilis di sekitar tahun 1974. Kemudian ada Darna Ajaib itu rilis sekitar tahun 1980. Dan juga ada Gundala Putra Petir yang rilis sekitar tahun 1981. Yang mana film Gundala itu juga diremake ulang di tahun 2019 kemarin. Lalu kemudian menyusul tahun 1990 dan memasuki era milenium atau memasuki era 2000-an awal, film-film superhero itu mulai redup karena memang banyak sekali serangan-serangan dari film-film asing, khususnya film-film Hollywood yang bertemakan serupa, yaitu superhero. Mulai dari Spider-Man, kemudian mulai dari Superman, dan lain sebagainya. Ditambah lagi pada era tahun 1990-an dan memasuki 2000-an awal, di Indonesia itu sudah memasuki era baru, yaitu era sinetron. Termasuk juga ada sinetron yang bertemakan genre film superhero. Katakanlah ada Saras 008. Kalau mungkin sobat seumuran dengan saya itu pasti kenal yang namanya Saras dengan kode 008. Atau yang paling terkenal lagi Panji Manusia Milenium. Kemudian apa lagi ya? Banyak ya yang saya tidak bisa sebutkan karena memang filmnya cukup laris pada waktu itu. Karena kalau kita melihat Saras 008, kemudian Panji Manusia Milenium itu sangat digandrungi. Bahkan Panji Manusia Milenium itu sangat digemari oleh anak-anak pada waktu itu, termasuk saya pribadi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kenapa film yang bertemakan superhero atau superhero yang ada di Indonesia itu tidak seterkenal atau tidak sehebat yang ada di Amerika, khususnya di industri film Hollywood. Ada 5 hal yang menyebabkan kenapa film Indonesia yang bersegmentasi atau bergenre superhero itu tidak sebeken atau tidak se-wow yang ada di luar negeri. Kan kita tahu ya kalau di luar negeri seperti Marvel ataupun DC Comics itu yang terkenal. Ada Marvel dan DC Comics, ada seperti Spider-Man, kemudian Hulk, kemudian ada Doctor Strange, kemudian ada Black Panther dan lain sebagainya. Itu memang sangat wow ketika mereka rilis. Masyarakat dunia itu memang menunggu kehadirannya atau menunggu seperti apa sih Marvel nanti kalau mengeluarkan film, apa sih nanti film terbaru dari DC Comics. Itu kan memang ditunggu oleh masyarakat dunia, tak terkecuali orang Indonesia. Nah, yang pertama tentunya adalah budget. Jadi budget film superhero yang ada di Indonesia itu berbeda jauh dengan budget yang disediakan oleh film-film yang ada di negara lain, terkhusus negara Amerika. Dan dengan genre yang sama. Katakanlah ini adalah membahas tentang superhero. Kalau Anda tahu film Black Panther itu budgetnya itu kurang lebih sekitar 200 juta US dollar. Dan kalau dirupiahkan sekitar 2,8 triliun. Itu hanya Black Panther saja yang bertemakan superhero. Ya kalau kita ketahui superhero itu kan adalah fiksi ya, fiksi ilmiah, bertemakan fiksi ilmiah. Jadi film itu bukan berdasarkan true story. Tetapi ya itu memang film yang sengaja dibuat oleh komikus, kemudian kalau laris dia difilmkan. Tetapi ya memang ramai dan ditunggu. Kemudian berhasil menyedot perhatian masyarakat dunia. Yang pertama adalah budget. Ini berbanding terbalik dengan budget-budget yang tersedia di Indonesia. Yang memang kekuatan untuk melakukan budgeting itu memang negara maju dan negara berkembang pasti berbeda. Tetapi setidaknya Indonesia bisa mencontoh negara-negara maju seperti negara Amerika ataupun negara yang sedang berkembang seperti Bollywood dan lain sebagainya. Itu yang pertama dari budget. Kemudian yang kedua adalah minat baca. Apa yang dimaksud dengan minat baca? Jadi begini, film superhero itu biasanya diawali dengan komik.
Ketika komik itu disebarluaskan, maka minat baca masyarakat akan terlihat di situ. Kalau komik ini laku, berarti minat baca masyarakat ternyata juga bagus, atau literasinya juga sangat bagus. Nah, dengan demikian maka komik-komik yang ada superhero-nya itu layak untuk dibuat film. Katakanlah film seperti Superman atau film Spider-Man. Karena memang negara-negara maju itu literasinya juga meningkat, kemudian minat bacanya juga bagus, maka komik-komik pun itu dibaca. Kemudian setelah dibaca, karena merasa laris dan bagus untuk difilmkan, ada potensi untuk meraup keuntungan, kemudian difilmkanlah film berdasarkan komik itu. Ini berbeda dengan masyarakat Indonesia yang mana minat bacanya sangat rendah dalam hal ini ketika mereka membaca komik-komik. Misalkan komik-komik yang bertemakan film seperti film superhero. Ya ada sih komik-komik yang laku di Indonesia, tetapi biasanya komik-komiknya berhubungan dengan asmara ataupun horor dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah originalitas. Apa yang dimaksud dengan originalitas? Originalitas itu adalah keaslian karya atau keaslian superhero. Kalau kita lihat film seperti Sri Asih atau superhero Sri Asih itu kan mirip dengan Wonder Woman. Kemudian Gundala itu juga mirip dengan The Flash. Nah, hal-hal yang seperti itu yang seharusnya Indonesia bisa meminimalisir. Setidaknya bisa membuat karakter yang memang menggambarkan sosok pahlawan superhero asli Indonesia yang memang bisa mengangkat tema-tema yang ada di Indonesia berdasarkan kearifan lokal Indonesia dan sesuai dengan konsumsi masyarakat Indonesia bahkan penduduk dunia. Itu yang ketiga, originalitas. Kemudian yang keempat adalah sosial budaya. Nah, sosial budaya di Indonesia itu berbeda dengan sosial budaya yang ada di luar negeri, khususnya di kalangan Eropa ataupun di Amerika Serikat. Kenapa? Karena di Indonesia itu kalau kita ketahui sekarang banyak sekali sinetron-sinetron yang memang diperuntukkan oleh sosial budaya yang Indonesia banget. Katakanlah tukang bubur naik haji, kemudian Hidayah yang ada di TV-TV itu dari jam 7 sampai jam 9 malam pasti kalau enggak suara istri tersakiti atau Hidayah. Itu sama aja dan itu diulang-ulang, itu juga sesuai dengan kondisi sosial budaya yang ada di Indonesia. Tentunya kalau ini dihubungkan dengan superhero yang seperti Marvel dan DC Comics yang penuh dengan science fiction, penuh dengan teori-teori, penuh dengan ilmu pengetahuan, itu tidak sesuai dengan kondisi sosial budaya Indonesia yang memang kondisi Indonesia ya seperti ini yang kita ketahui bersama, apalagi disangkut pautkan dengan film yang bertemakan seperti ruang angkasa, seperti Interstellar. Wah, itu mungkin tidak akan diminati oleh kalangan masyarakat Indonesia yang notabene yang nonton adalah emak-emak atau pemuda-pemudanya memang lebih suka film yang bertemakan action ataupun horor, bahkan asmara kalau yang cewek-cewek. Itu yang keempat. Yang kelima adalah faktor pendidikan. Jadi pendidikan yang ada di Indonesia karena negara berkembang itu berbeda dengan negara maju. Kalau negara maju mereka rata-rata kan minat bacanya banyak, kemudian pendidikannya juga merata, katakanlah PhD semua atau rata-rata kalangan PhD atau setidaknya mereka sarjana semua. Ini berbeda dengan Indonesia, di mana Indonesia itu ya pendidikannya sudah mulai berkembang, tetapi memang karena sosial budayanya kembali lagi seperti tadi dan sense of filmnya Indonesia itu berbeda dengan film-film yang ada di negara-negara lain. Katakanlah film-film yang bertemakan superhero seperti di India itu ya, ada Random Access One yang diperankan oleh oleh Shah Rukh Khan itu. Kemudian film Rawan itu atau Random Access One itu kan sangat bagus. Itu film India yang bertemakan superhero, science fiction, kemudian diambil dari aktornya sendiri dan itu bertemakan tentang game dan itu bisa bagus ya. Itu bagus loh, efek visualnya juga bagus. Ini juga bisa diadopsi oleh Indonesia pastinya. Jadi itulah 5 hal yang menyebabkan kenapa film superhero di Indonesia itu ya tidak sementereng di negara-negara lain, khususnya di Amerika. Karena memang ya kondisi masyarakat Indonesia seperti ini. Tahu sendiri kan, mulai dari pagi sampai malam itu sinetron terus. Suara tangisan istri, Hidayah, kemudian bertemakan tentang pertobatan manusia dan lain sebagainya. Padahal zaman dulu itu ya, kalau hari Minggu itu sinetron-sinetron itu nggak ada, hampir jarang. Semuanya bertemakan tentang
kartun anak-anak mulai dari Doraemon, Power Rangers, kemudian Dragon Ball, dan itu ditunggu-tunggu. Itu berbanding terbalik dengan acara zaman sekarang. Acara zaman sekarang itu di TV ya. Ya Anda tahu sendirilah seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa membuat perfilman Indonesia khususnya superhero itu bisa terangkat lagi ya, karena biar bagaimanapun perlu adanya superhero yang berbasis lokal, setidaknya bisa mengangkat kearifan lokal yang ada di Indonesia dan memang sesuai dengan karakter orang Indonesia. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe biar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten. Jangan lupa kalau ingin berkomentar silahkan berdiskusi di kolom komentar. Dan seperti biasa terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.